Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1117 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan lebih banyak reaksi dari orang-orang di seluruh dunia. Salah satu tempat yang mendapat sorotan adalah Pulau Bihi. Beberapa bajak laut yang menonton siaran Vegapunk dari sana berkata bahwa mereka akan mencari harta karun di bawah lautan. Niat itu timbul karena sebelumnya Vegapunk telah mengungkap bahwa banyak tempat di dunia telah tenggelam dalam abad kekosongan, sehingga mereka pun ingin mencari barang-barang berharga dari tempat-tempat yang sudah tenggelam itu. Di Pulau Bihif juga ada Don Krieg, Gin, dan Pearl. Bila kita ingat kembali, mereka adalah kelompok bajak laut yang datang ke restoran Barati usai armada mereka diserang oleh Mihao. Berhubung Pulau Bihif dikenal juga sebagai pulau bajak laut, maka tak heran banyak bajak laut seperti Don Krieg dan kawan-kawan yang berkumpul di tempat tersebut. Di sana, Don Krieg dan Gin sedang berjalan di antara banyak orang, sedangkan Pearl sedang bersama para bajak laut yang berkata ingin mencari harta karun di bawah lautan. Beralih ke tempat lain, Mont Blanc Cricket dan aliansi Saruyama diperlihatkan. Mereka yang sedang berada di atas kapal sedang bersiap untuk menyelam ke dalam lautan. Kemudian ditampilkan juga suatu rumah sakit angkatan laut. Di sana, beberapa anggota SWORD yang terlibat dalam pertempuran di Pulau Bihif sedang dirawat. Mereka terluka, tapi bisa dibilang berada dalam kondisi yang cukup baik. Salah satu dari mereka adalah Koby, yang saat ini sedang berada di atas ranjang rumah sakit. Diketahui bahwa X-Drake juga telah kembali dari Wano Kuni dan berada di rumah sakit itu. Kujaku berkata bahwa Drake meminta waktu untuk sendirian, sehingga dia pun dirawat di dalam suatu ruangan yang private. Lalu ada juga Prince Grass yang bilang pesan dari Vegapunk akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang meresahkan. Kujaku pun merespon perkataan itu dengan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mulai bertindak. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Smoker yang sedang mengendarai Blower Bike. Melalui Denden Mushi, Smoker bertanya Tashigi ada di mana. Gadis itu pun menjawab bahwa dia sedang berada di rumah sakit angkatan laut. Setelah itu, fokus cerita menampilkan siaran dari Vegapunk, yang mana dia berkata bahwa dia akan memasuki bagian akhir dari siaran tersebut. Sebab, jika dia berbicara lebih banyak lagi, maka itu hanya akan menjadi sebuah teori. Seperti yang telah dikatakan Vegapunk sejak awal, dia hanya akan berbicara tentang fakta kebenaran yang telah dia ketahui saja. Vegapunk sama sekali tidak ingin berasumsi. Kemudian, cerita kembali ke Pulau Egghead. Di Labo Pass, Frontier Dome telah dinonaktifkan, sehingga kubah pelindung itu pun terbuka. Melihat itu, membuat Nami dan kawan-kawan bersiap untuk meninggalkan Labo Pass memakai kapal Tosan Sunny. Zoro dan Jinbe juga tiba di lokasi, sehingga momen tersebut memang sudah waktu yang tepat untuk pergi dari sana. Namun, tiba-tiba Nusjuro muncul dengan kecepatan tinggi dan hendak melancarkan tebasan ke kapal Tosan Sunny. Kehadiran dari sang Gorosei itu sontak membuat semua orang terkejut. Jinbe pun segera melempar Zoro untuk menghentikan Nusjuro. Ketika melempar Zoro, Jinbe memakai suatu teknik jujutsu manusia ikan yang bernama Kataguruma. Kemudian Zoro menggunakan serangan bernama Nitoryu Rashomon untuk memblokir serangan dari Nusjuro. Bentrokan Zoro dan Nusjuro pun menghasilkan efek petir hitam yang menandakan mereka berdua sama-sama menggunakan haki. Bahkan muncul efek api juga saat pedang mereka berdua bertabrakan. Ketika bentrokan melawan Gorosei itu, Zoro pun menyadari sesuatu terkait pedang yang digunakan oleh Nusjuro. Zoro bisa merasakan bahwa pedang itu berasal dari garis pedang Kitetsu, seperti Sandai Kitetsu yang dimiliki oleh Zoro. Dugaan dari Zoro itu pasti benar, sehingga benar pula teori dari banyak orang selama ini bahwa Nusjuro memegang Sodai Kitetsu. Setelah bentrokan mereka terjadi, keduanya sama-sama terkejut dengan dampak yang ditimbulkan. Jinbei pun meraih Zoro, dan Zoro berteriak kepada Nami agar mereka pergi duluan menggunakan kapal Tosan Sunny. Zoro dan Jinbei nanti akan melompat ke kapal itu. Jadi, pertarungan Zoro melawan Nusjuro masih akan terus berlanjut.
Beralih ke lokasi kapal bajak laut Giant Warrior, di sana banyak raksasa yang bertempur melawan pasukan angkatan laut. Beberapa Vice Admiral juga tiba di sana untuk bertarung. Vice Admiral Bluegrass mengendalikan cyborg monster laut untuk menembak kapal bajak laut Giant Warrior, sehingga kapal itu pun kini menjadi berlubang. Sementara itu, Vice Admiral Dole bertarung melawan Kashi. Dole memiliki keahlian yang cukup mengesankan karena dia mampu menjatuhkan raksasa seperti Kashi memakai teknik serangan bernama Rock and Roll Blaster. Setelah itu, diperlihatkan Luffy yang sudah kembali ke mode normal bersama dengan Dory dan Brogy, di mana mereka telah mendekati pantai. Kedua raksasa tersebut pun berteriak kepada para kru agar bersiap karena mereka akan segera pergi dari pulau masa depan itu. Luffy juga bertanya-tanya kemana Warkuri pergi karena Gorosei itu tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Ternyata Warkuri bersama dengan Saturn, Mars, dan Jupiter sedang mengepung robot kuno. Sebab dalam chapter lalu, York berkata bahwa Haishin Dendenmushi yang menjadi sumber siaran Vegapunk dilindungi oleh robot itu. Ketika mereka mengepung robot kuno, Gorosei pun menyadari bahwa dia adalah robot yang 200 tahun lalu menyerang Mary Joyce. Para Gorosei pun dengan cepat melompat ke arah sang robot, bersiap untuk melancarkan serangan kepadanya. Sementara itu, siaran Vegapunk masih terus berlanjut. Bagian akhir yang dia maksudkan adalah dia ingin memberitahu sesuatu kepada para penyandang inisial D. Diperlihatkan reaksi dari para penyandang D, seperti Dragon dan Kurohige. Mereka penasaran dengan apa yang hendak Vegapunk sampaikan. Ada juga reaksi dari orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan para D. Ada Sabo yang menyebut nama Luffy dan Ace. Ada Koby yang menyebut nama Luffy dan Gar. Serta ada Beppo yang menyebut nama Lau. Berhubung mereka saling mengenal dengan para penyandang inisial itu, maka mereka pun ikut penasaran. Vegapunk lalu berkata, di antara para D ada Mo titik-titik. Tapi sebelum perkataannya selesai, siaran tersebut pun terhenti. Ternyata robot kuno diserang oleh Warkuri, sehingga dia terlempar ke udara. Kemudian robot itu pun terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Beberapa bagian kecil dari robot tersebut mengalami kerusakan, tapi kondisi keseluruhan dari sang robot itu tetap masih utuh. Serangan Gorosei terhadap robot kuno rupanya merusak Haishin Dendenmushi yang dia lindungi, sehingga siaran pun mati sebelum selesai. Hal itu jelas membuat publik terkejut dan kecewa karena Vegapunk belum menyelesaikan pesannya untuk para penyandang D. Apa yang hendak dia katakan itu pun menjadi sebuah misteri. Yang jelas, kata-katanya terputus pada kata Mo yang entah apa kelanjutannya. Perlu diketahui juga bahwa Mo yang dimaksud di sini bukan suku kata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, melainkan karakter bahasa Jepang yang jika dilanjutkan akan membentuk suatu kata. Masalahnya, ada banyak kata bahasa Jepang yang diawali dengan kata Mo, sehingga sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan Vegapunk ucapkan itu. Mengetahui siaran sudah terhenti, York pun lega sampai-sampai dia jatuh berlutut. Setelah itu, chapter pun berakhir. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.